Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Burhan Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan asal-usul Masjid Keramat Ki Buyut Bagusan. Tapi sebelumnya dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Asal-usul Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan, yakni Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman. Dalam sejarah Cirebon disebutkan bahwa Pangeran Panjunan merupakan orang yang mula-mula mendirikan Masjid Panjunan. Masjid tua yang didirikan lebih dahulu ketimbang Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Pendiri desa Sitiwinangun sendiri adalah Syekh Dinurja, yang sejatinya adalah murid dari Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan yang menyebarkan agama Islam di Sitiwinangun. Pada abad ke-15 dan beliau setelah berhaji mendapatkan gelar Ki Mas Ratna Gumilang. Kemudian beliau mendirikan Masjid Keramat Kebagusan yang sekarang atas perintah dan restu dari Syekh Abdurrahman dan beliau Syekh Dinurja mendapat titipan sebuah mushaf Al-Quran yang ditulis melalui tulisan tangan dari gurunya sendiri untuk dirawat dan disebarkan agama Islam di tanah Sitiwinangun. Pangeran Panjunan, nama aslinya Pangeran Syekh Abdurrahman, merupakan pangeran dari Baghdad yang terusir dari negerinya. Syekh Abdurrahman adalah putra Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi yang menikah dengan Syarifah Halimah. Pangeran Panjunan mempunyai anak selain Pangeran Pamlekaran yang berputra Pangeran Santri, juga dari istri lainnya berputra Ratu Bagus Angkeh atau biasa disebut Pangeran Tubagus Angkeh, bergelar Pangeran Jayakarta II, yang menikah dengan Ratu Ayu Pembayun Fatimah Putra Fatahillah, bergelar Pangeran Jayakarta. Di desa Sitiwinangun mempunyai peninggalan Islam, tepatnya di Blok Kebagusan. Di sini terdapat petilasan Pangeran Kebagusan, yakni Pangeran Panjunan atau Pangeran Abdurrahman, dan situs Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan. Menurut warga, petilasan tersebut sudah ada sejak tahun 1222 Masehi, dan setelah itu dibangun masjid di samping petilasan tersebut. Jika dilihat dari tahun sejarahnya, petilasan itu sudah ada sebelum adanya penyebaran Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Masjid Keramat Kebagusan, selain usianya yang sangat tua, tentu masjid itu mempunyai khas tersendiri dari segi bangunan. Tinggi temboknya tidak terlalu tinggi sehingga atap ruang utama masjid ini tidak ada atap langit-langit atau eternitnya, jadi atapnya langsung genteng. Selain itu, kayu-kayu penyangga bangunan ini sebagian besar masih asli yang sudah berumur ratusan tahun. Meski beberapa kali mengalami renovasi, tapi konstruksi atau bentuk masih sesuai dengan awalnya, sehingga masih terasa sangat kental suasana sejarahnya. Pada masa itu ada 7 masjid yang dibangun dalam waktu hampir bersamaan, termasuk Masjid
buyut kebagusan ini. Mimbar masjid atau tempat khotib masih terbuat dari kayu jati dan belum pernah diganti. Pada waktu tertentu, tepatnya pada awal dan akhir bulan Ramadan, menurut warga sejak berdirinya hingga saat ini masih banyak peninggalan asli yang berada di masjid ini, seperti pedusan, yakni penyimpanan air, memolo atau kubah masjid, dan bentuk bangunan utama masjid tersebut pun masih asli. Hanya saja perluasan bangunan yang bertujuan agar mampu menampung jamaah lebih banyak. Peninggalan-peninggalan buyut kebagusan masih terjaga keasliannya, seperti kegiatan ekonomi yakni gerabah. Masih juga tersimpan rapi peninggalan berupa kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan buyut kebagusan, dan tentunya bangunan masjid ini beserta beberapa tata cara ibadahnya seperti tahlilan dengan nada yang khas. Di masjid ini masih ada tradisi azan papat atau azan 4, yaitu azan yang dilakukan oleh 4 orang sekaligus khusus pada saat sholat Jumat. Mbah Buyut dijuluki buyut kebagusan karena tulisan Al-Quran yang bagus, akhlaknya bagus, dan karakternya sangat baik. Demikian tentang asal-usul Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan, yakni Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman, yang pastinya kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Jika ada perbedaan atau ingin melengkapi asal-usulnya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.